Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka sebagai tindak lanjut OTT KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang Rabu 21 September. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka. 10 tersangka tersebut diantaranya KPK mengimbau Sudrajat Dimyati dan 3 tersangka lainnya untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang akan segera dikirimkan tim penyidik. Sementara 6 tersangka lainnya langsung ditahan penyidik mulai hari ini hingga 12 Oktober 2022. Perkara ini diawali dengan laporan pidana dan gugatan perdata terkait perkara Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana dengan diwakili kuasa hukumnya Yosef dan Eko. Akibat belum puas pada putusan sebelumnya, Herianto dan Eko melanjutkan upaya hukum hingga kasasi pada MA. Dalam pengurusan kasasi diduga pengacara melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Desi dan pegawai MA lainnya sebagai representasi Sudrajat akan dapat menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana pailit. Dalam OTT ini KPK mengamankan barang bukti sejumlah uang sebagai komitmen fee senilai 205.000 Singapura dolar setara 2,2 miliar rupiah dan 50 juta rupiah dari pengacara. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah. MH menerima sekitar 850 juta rupiah. ETP menerima 100 juta rupiah. Dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Sebagai pemberi suap, Herianto, Yosef, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Sudrajat, Desi, Eli, Muhajir, Redi, dan Al-Basri sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.